Akhirnya kita tahu bahwa setelah berkeliling dan mencari hadis, bertemu dengan para ulama, meriwayatkan hadis, menulis kitab begitu banyak, maka pada tahun 250 Hijriyah, Bukhari berumur 56 tahun. Maka berangkatlah Bukhari pulang kampung. Yakni dia ke Khurasan dan dia melalui Naisabur dan dia tinggal di Naisabur. Dan disitulah Imam Muslim juga merapat kepada Bukhari dan dia membuka majlis dan dia disambut sampai 3 marhalah. Kemudian terjadi fitan, perseteruan antara dia dengan sebagian ulama. Ya, akhirnya dia meninggalkan Naisabur dan pulang kampung ke Bukhara. Sesampainya di Bukhara, Amir setempat mengutus utusan mengatakan hendaklah Bukhari membacakan kitab sahihnya dan kitab tarikhnya untuk dia di rumahnya. Maka Bukhari enggak mau. Saya tidak mau merendahkan ilmu dan saya tidak mau membawa kitab saya ini ke pintu-pintu orang, ke pintu-pintu rumah orang. Jika engkau ada hajat ingin kepada kitab ini, hadirlah di masjidku atau di rumahku. Amir loh yang panggil. Amir panggil dia untuk membacakan kitab sahih dan kitab tarikh. Tapi khusus Amir, khusus anak-anaknya, tidak ada orang lain. Ini merendahkan ilmu, nggak boleh. Mengkhususkan satu ilmu, mengkhususkan seseorang, mengkhususkan sebagian manusia, tidak manusia yang lain. Dalam bab kekuasaan dunia, tidak boleh. Kalau dalam bab ilmu, iya. Dikhususkan para pelajar ilmiah dari orang-orang yang lain dalam pelajaran khusus. Maka Bukhari tidak mau. Ya. Namanya Amir Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, wali kota Bukhara. Dia mengutus orang untuk bawa Bukhari agar membawa kitab sahihnya, mengajarkan kepada dia, membacakannya kepada anak-anaknya. Sa'ala ayyahdura manzilahu fayaqra'u al-jami' wa tarikh ala auladihi. Bacakan kitab Jami'us Sahih dan kitab tarikh kepada anak-anak saya, jangan orang lain. Buat majlis khusus mereka. Kata Imam Al-Bukhari, ya, buatlah majlis untuk anak-anaknya, orang lain enggak boleh hadir. Khusus ini anak pejabat ini. Wah. Bukhari tidak mau. Saya tidak akan mengkhususkan satu kaum, tidak kaum yang lain. Tidak. Dan engkau Amir, fa'anta sultan. Engkau sultan, Amir. Kalau engkau cegah saya untuk membuat majelis, silakan. Saya ada uzur di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Karena saya tidak akan menyembunyikan ilmu. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min nar. Maka dengan sebab itu terjadilah perseteruan kembali Bukhari dengan penguasa atau wali kota Bukhara. Karena Bukhari tidak mau membawa kitab yang ia susun belasan tahun, merendahkan ilmu. Ini hadis dibawa ke pintu-pintu manusia.
Silakan ilmu itu didatangi. Bagaimana mungkin antum mengkhususkan usus untuk antum majlis, tidak boleh orang lain. Dan antum sultan, cegah aja saya mengajar. Dilarang oleh Amir. Maka apa alasan untuk mengusir Bukhari? Maka Amir minta bantuan sebagian ahli ilmu yang memang ada sesuatu terhadap Bukhari, hasad atau ada perseteruan. Maka Amir ada alasan. Maka Bukhari pun diusir dari kotanya Bukhara. Begitulah akhir perjalanan Bukhari. Dia berseteru dengan para ulama. Ya, terjadi konflik di antara mereka. Kemudian ketika pulang kampung, amirnya pun seperti itu. Ya, ingin dimuliakan oleh Bukhari lebih dari orang lain. Padahal Bukhari tidak pernah membeda-bedakan manusia dalam mendengar kitab sahihnya. Semuanya boleh dengar. Dan Bukhari tidak akan merendahkan kitab jami'nya dibawa ke pintu-pintu penguasa. Ini pelajaran yang besar bagi para da'i. Agar tidak merendahkan ilmu memasuki pintu-pintu manusia. Manusia yang datang ke masjidnya atau ke rumahnya. Itu izzah, kemuliaan seorang alim. Tidak berarti dia tidak taat kepada pemerintah. Ini bab ilmu. Bagaimana mungkin antum minta untuk didengarkan sendirian? Akhirnya apa alasan untuk mengusir Bukhari, minta bantuan sebagian ahli ilmu, dikatakan bahwa Bukhari ini tertuduh ini dan begini. Akhirnya ada alasan diusirlah Bukhari dari Bukhara. Diusir. Akhirnya Bukhari pindah ke Khortang, dekat dengan Samarkand. Dekat dengan Samarkand. Di Khortang, kha ra ta nun kaf, Khortan. Itu ada kaum, ada kerabatnya. Kerabatnya Bukhari. Dia tinggal beberapa puluh hari di situ. Dan bumi telah sempit. Maka sebelumnya dia berdoa kepada Allah. Orang-orang yang menuduh dia, karena mereka amir dan beberapa orang punya maksud yang tidak baik kepada dia. Maka Bukhari berdoa, Allahumma arihim ma qasaduni bihi fi anfusihim wa auladihim wa ahadihim. Itu doanya, diijabahkan oleh Allah. 3 doanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka atas maksud buruk mereka terhadapku, pada diri mereka, pada anak-anak mereka, pada istri-istri mereka. Maka tidak lama, tidak sampai sebulan, amir itu pun habis riwayatnya, copot. Dan terjadi sesuatu yang masyhur ceritanya. Kemudian sebagian lagi terfitnah oleh anak-anaknya. Sebagian lagi dia menyaksikan langsung istrinya melakukan sesuatu yang malu kalau diceritakan. Persis seperti yang Bukhari doakan pada Rabbul Alamin. Bukhari sendirian sebatang kara. Dia pindah ke Khortang. Dia beberapa hari di situ. Kemudian kata rawi, satu malam setelah salat malam dia berdoa, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ard wa bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, sungguh telah sempit bumi ini atasku, ambillah aku. Sendirian, gharib. Bukhari mati sendirian, gharib. Maka orang-orang di Samarkand
minta agar Bukhari pindah dari Hartang ke Samarkand. Maka Bukhari pun setelah kira-kira ada 20 hari dia mau pindah jalan keluar. Sudah sakit ini, kira-kira 20 langkah dan sudah dipegang lengannya untuk dinaikkan ke kendaraan. Dia bilang, cukup, biarkan saya sudah capek, lemah ini. Biarkan, bawa lagi ke rumah. Tidur dia. Doa banyak, doa wafat, dan bercucuranlah keringat yang begitu banyak. Kapan wafatnya? Pada tahun 256 Hijriyah, pada malam Idul Fitri, dan dikubur sesudah sholat zuhur pada tanggal 1 Syawal, yakni pada hari Aid. Pada malam itu salah seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya bersama jamaah para sahabat, seolah-olah beliau sedang menunggu di satu tempat. Fasallamtu alaihi faraddas salam, lalu aku memberi salam dan beliau menjawab salam. Fakultu ma wukufuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menunggu di sini, berhenti di sini? Faqala antadhiru Muhammad bin Ismail al-Bukhari, saya menunggu Muhammad bin Ismail Bukhari. Setelah sampai kabar kematian Bukhari, dia melihat bahwa mimpi dia itu bertepatan pada malam wafatnya Al-Imam Al-Bukhari. Ini mimpinya ulama. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, seolah-olah Nabi sedang menunggu sesuatu di satu tempat. Maka dia mengucapkan salam dan dijawab salam, dan dia bertanya, apa yang menyebabkanmu berhenti di sini? Sedang menunggu Muhammad bin Ismail. Dan pada malam itu Al-Imam Al-Bukhari wafat, dan beliau sendirian meninggal, dan hanya mungkin 1-2 orang, dan dikuburkan, ditanam di Hartang. Ya. Berakhirlah kisah Al-Imam Al-Bukhari, perjalanan hidupnya. Tetapi ilmunya terus tersebar, dan kitab sahihnya menjadi kitab hadis tersahih sesudah, yakni kitab hadis paling sahih di antara seluruh kitab hadis. Bahkan sesahih-sahih kitab sesudah kitabullah. Dan kitab sahihnya merupakan sebesar-besar kitab ilmu di dalam Islam yang seluruhnya adalah ilmu. Dan Al-Bukhari telah meninggalkan kepada kita karya-karya yang besar. Saya sebutkan di antaranya, pertama kitab Al-Jami yang terkenal, Al-Jami'us Sahih. Kemudian kitab Tarikh Kabir. Kedua kitab Tarikh Awsat, tidak ketahuan lagi. Dan kitab Tarikh Saghir pun dicetak. Kemudian kitab Adabul Mufrad. Kemudian kitab Birrul Walidain. Kemudian kitab Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Kemudian kitab Raf'ul Yadain. Dan lain-lain, banyak sekali kitab beliau. Dan Bukhari lah yang membuat sunnah cara penulisan hadis yang kemudian diikuti oleh imam-imam ahlul hadis. Sehingga para ulama mengatakan, semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Bukhari. Beliaulah yang menerapkan usul itu, menegakkan usul, dasar-dasar dalam penulisan hadis, dengan bab-babnya yang sangat menakjubkan, yang kemudian diikuti oleh para imam. Dan kita mengetahui bahwa a'immatus sittah, imam yang 6 itu semuanya dari Khurasan. Bukhari, Muslim, Abu Daud,
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, semua dari Khurasan. Dan semuanya bukan orang Arab kecuali Al-Imam Muslim, orang Arab asli. Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi. Al-Imam Bukhari dari Bukhara dan keturunan Persia. Al-Imam Abu Dawud dari Sijistan. Sijistan adalah kalau sekarang masuk wilayah Afgan. Imam An-Nasa'i dari Nasa. Imam At-Tirmidzi dari Tirmidz. Imam Ibnu Majah dari Qazwain, kalau saya tidak salah, Qazwain. Dan semuanya mereka dari Khurasan. Dan mereka berkeliling ke negara-negara Arab, karena disitulah ada guru-guru besar seperti Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain para ulama di Hijaz, di Haramain, Makkah, Madinah, dan seterusnya. Ya, barangkali ini ikhwan saya ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan banyak kita ambil sebetulnya fawaid dari kisah yang menakjubkan ini. Walhamdulillah rabbil alamin.